Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikumkan tentang routing statis atau routing statik. Penjelasan singkatnya adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah sebagai berikut. Yang pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Biasanya routing statik dilakukan pada jaringan yang kecil karena hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada terusan tabel atau forwarding tabel di setiap router. Tetapi kalau diterapkan pada jaringan yang besar, mungkin akan sedikit merepotkan dan harus menggunakan routing yang dinamis. Cara kerja routing statik yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Nanti kita akan lihat hasil praktikum saya. Mungkin sedikit kesalahan, tapi saya masih terus belajar untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Nah, ini adalah skenario-nya yang akan saya bahas. Langsung saja ke praktikum saya. Saya menggunakan konektor kabel fiber untuk di setiap routernya dan kabel tembaga atau kabel biasa pada konektor PC ke router dan server ke router. Pada PC 1 default gateway-nya adalah 62 dan subnetnya 192. Terhubung ke port fast ethernet 0. Yang PC 2 juga sama, tetapi default gateway-nya 126 dan subnetnya sama. Untuk settingnya routernya yang terhubung ke PC 1 menggunakan fast ethernet 0 dan kondisi on. Untuk IP address-nya dimasukkan dari gateway PPC dan subnet mask-nya disamakan. Untuk fast ethernet 1 yang menghadap ke PC 2, IP address-nya yaitu gateway dari PC 2 dan keduanya harus dalam keadaan on. Lalu untuk router, koneksi router menghadap router kedua yaitu fast ethernet 4 dengan IP 12.12.1 dan subnet masknya gunakan /24. Yang menghadap ke router 3 yaitu fast ethernet 6, saya menggunakan IP address-nya yaitu 13 dengan ekor 1. Dilanjutkan pada router 2 yang menghadap ke router 1 yaitu fast ethernet 4 dengan IP address ekor 2 yaitu menyesuaikan urut router 1 tadi 1, ini 2. Terus yang menghadap ke router 3 yaitu fast ethernet 5 yaitu dengan IP address 23.23.23.2. Subnetnya masih sama /24. Untuk PC 3 nya ini menggunakan /225 dengan default gateway 254. Jadi saya lupa membahas yang menghadap ke PC 3 yaitu fast ethernet 0. Kita masukkan address-nya seperti ini. Terus pada router ketiga yang terhubung yang menghadap ke router 1 yaitu fast ethernet 5. Karena saya memakai kabel fiber, mungkin
suatu masalah yang akan kita hadapi. Namanya juga belajar, nggak apa. Dengan settingan seperti ini untuk menghadap ke router 1 dan yang menghadap ke router 2 yaitu pasang tempat dengan settingan ini juga. Terus yang menghadap server 0 atau 1, saya lupa menamai, tidak apa-apa. Dengan memasukkan gateway-nya yang akan yang dari server 0 yaitu ini, dan yang menghadap server 1 dengan gateway seperti ini dijadikan addressnya untuk router. Oh ya, setelah saya membahas settingan di server, kan saya tunjukkan untuk tabel routingnya. Untuk settingannya server itu seperti ini. Sebenarnya DNS ini tidak perlu juga, tidak apa-apa, kita hapus saja. Terus yang kedua kita lihat, nah ini untuk router 1 routing statiknya menghubungi network ketiga, router ketiga, nanti diteruskan ke ini melalui inilah pokoknya. Terus untuk yang server 2 juga sama dengan server 2 nya server 1 atau server yang kedua. Networknya ini dengan jalur router 1 ke router 3 lewat sini nanti. Terus untuk server router keduanya routing tabelnya di ini, dan yang ketiga ya seperti ini. Pada skenario nya, nah tadi routing tabelnya sesuai dengan yang ada di sini. Yang pertama instruksinya PC1 ke PC2 seperti biasa. Ini show all none, terus edit filter CMP, bismillah. Terus PC1 ke PC2. Kita amati, jika dia kembali dan komplit berarti berhasil. Nah, berhasil karena ini sederhana ini aja. Terus berikutnya bentar. PC1 ke PC3, PC1 ke PC3. Nah, ini gunanya routing, yaitu nanti jalurnya kan kita amatin melewati mana. Kalau tidak salah lewat sini, router 1 ke router 2 lalu ke PC3 kalau tidak ada hambatan. Biasanya kalau silang itu ARP tabelnya belum komplit atau ada masalah lain. Nah, jika kembali berarti sudah komplit dan sukses. Untuk PC1 ke PC3 kita delete. Selanjutnya, nah ini PC1 ke server 1. Saya akan tunjukkan di mana masalahnya. Kenapa bisa begini? Router 1 terus dilanjutkan ke router 3, dia bisa sampai ke server 0 atau server 1, tapi
pada kembalinya, nah, event listnya begini, tabel destination lebih. Tetapi kalau kita lanjutkan sampai ke C3 nanti ya, kita akan kelihatan bedanya. Otomatis PC1 ke server 1 akan sama kalau tidak salah, bisa nyampe tapi tidak bisa kembali. Mungkin pada routing tabelnya bermasalah, tapi sudah sesuai kayaknya. Oh bentar, ini kita cek tabel ketiga /25. Bentar, karena tadi saya sempat mencoba dan melakukan eksperimen, kenapa kok masih berjalan masalahnya. Apa pada routing tabelnya saya belum sampai sejauh itu. Masih saja bermasalah. Oke, kalau begitu kita lanjutkan ke PC3, bagian PC3. PC3 tadi ke PC1 dilewatkan router 2 ke 1 menemukan PC nya, terus kembali dan alhamdulillah komplit. Terus selanjutnya adalah PC3 ke PC2. PC3 PC2 naik ke router 2 terus ke 1 menemukan PC2 kembali dan alhamdulillah komplit lagi. Insya Allah semuanya komplit. Tetapi kalau PC1 atau 2 berhubungan dengan server 0 dan 1 ada sedikit masalah. Seharusnya tidak ada masalah. Apa saya karena menggunakan kabel fiber atau gimana? Setting-settingnya juga sama dan saya sempat melakukan eksperimen dan masih salah. Tidak apa. Kita lanjutkan PC3 server 1. Nah ini, semoga saja PC3 waras. Server 0 kita anggap 1 dan server 1 kita anggap 2 ya, biar gampang. PC3 naik ke router 2, nanti jalurnya di routing ke router 3, tetapi entah bisa kembali atau tidak. Alhamdulillah kembali dan komplit. Untuk yang PC3 ke server 2 ini seharusnya juga sama seperti tadi ya, komplit. Apa mungkin karena gateway-nya atau routing-nya di router 3 saya belum mendalaminya lagi. Terus server 1 ke server 2 ini juga waras ya Allah. Nah, waras alhamdulillah. Selanjutnya server 1 ke PC1 lain. Ini ya, antara ini masih terjadi masalah di bagian routingnya tadi static. Padahal ini juga sama seperti skenario yang diinstruksikan. Saya akan kedepannya mengatasi masalah ini entah dalam waktu dekat atau masih
mencari informasi dari berbagai sumber. Terus server 1 ke PC2 ini seharusnya sama juga ada masalah, tapi server 1 ke PC3 kita lihat server 1 ya berarti ini ke ini terus kembali dan komplit. Selanjutnya kembali mode real time dan kita tracer ini adalah melacak atau melihat jalur-jalur mana saja yang telah dilalui dari routingan tadi, atau data itu melewati mana saja gitu loh. Misal PC3 aja yang normal tracer ke server 1, berarti apa ini? Server ini tadi networknya kalau tidak salah ini ketiga 1. Oh bentar, saya lupa mode real time C3. Nah kita ulangi lagi, dia naik ke router 2 terus dilanjutkan ke router 3 ini ya, lalu ke networknya dan selesai. Terus kita coba lagi PC3 ke PC1 kalau tidak salah alamat IP-nya 192.168.1. Nah sama, naik ke router 4 ke router 1 ya, ini router 1, alamatnya router 1, terus ke target. Bagaimana kita akan mencoba PC2 random aja ini, karena sudah terjadi masalah di ini belum saya atasi, dan ini adalah hasil dari praktikum, bisa salah bisa tidak. Pokoknya sudah memaksimalkan usaha. Kita reset ke mana ya, server 1 ya, kita coba ini server 1 server 2 aja, yang ini jadi 43.43.2. dia bisa naik di sini, cuman nah request timeout ada. Kita ke PC3 aja, 192.168.253 kalau nggak salah, 254. Benar, saya lupa, 253. Oh kurang 1 253. Nah kelihatan kan, router 1 naik ke router 1 ini, teruskan ke router 2, ini router 2 nanti bukan. Mungkin cukup sekian karena terjadi masalah, tapi tidak apa-apa, ini adalah hasil dari praktikum saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena tidak bisa sedetail apa yang diharapkan, tapi saya sedikit memahami dan akan terus belajar mengatasi masalah yang ada. Kalau pandemi ini kita diharuskan untuk mensimulasikan dengan aplikasi, dan tidak ada aplikasi di dunia ini yang aman atau sempurna. Saya Muhammad Ayyur Rahman Hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.